Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Danang Swenda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang renang dan juga teknik. Salah satu teknik yaitu teknik renang gaya dada. Nah, sebelum ke teknik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari renang. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Pemenang babak penyisihan maju ke babak semifinal, dan pemenang semifinal maju ke babak final. Bersama-sama dengan loncat indah, renang perairan terbuka, dan polo air. Peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh badan dunia bernama Federasi Renang Internasional atau disingkat FINA. Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Nah, pengertian renang sudah tahu kan? Sekarang pengertian tentang renang gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu cabang olahraga dan gaya yang mudah untuk dilakukan bagi setiap para atlet olahraga renang, sehingga jika dilakukan dengan benar, maka hal tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang sudah diterangkan pada awal kalimat, renang gaya dada dapat disebut juga sebagai renang gaya katak, karena renang ini dapat dipelajari oleh banyak orang. Seperti yang sudah diterangkan pada awal kalimat, renang gaya dada dapat disebut juga sebagai renang gaya katak, karena renang ini dipelajari oleh banyak orang pada waktu libur kegiatan bekerja untuk menghilangkan rasa lelah pada tubuh. Renang gaya dada yang pertama kali dipelajari oleh kebanyakan orang pada waktu mereka mulai belajar berenang, sehingga hal ini dapat disebabkan kesamaan pada gerakan tungkai. Nah, setelah tahu tentang pengertian renang, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik gaya renang dada. Nah, di dalam sebuah bidang olahraga terkadang banyak sekali dari berbagai gaya dan teknik yang berbeda-beda. Karena renang dengan menggunakan gaya dada ini sangatlah umum dikenal. Yang pertama, teknik gerakan kaki. Teknik melatih gerakan kaki. Gaya ini sangat penting dilakukan setiap anggota pemain olahraga renang, karena dengan gerakan kaki yang benar akan dapat menambah kecepatan saat berenang. Tekniknya adalah yang pertama kali harus dilakukan setelah meluncur, keadaan posisi badan harus terlungkup yang sejajar dengan air kolam. Langkahkan kedua kaki secara bersamaan ke arah samping, kemudian kedua kaki tersebut diluruskan seperti posisi kaki katak saat berenang. Lakukan lecutan yang sempurna, lalu lakukan gerakan menutup. Lakukan gerakan santai agar dapat melakukannya dengan kemudian lakukan berulang sampai benar. Nah, yang kedua, teknik mengambil nafas. Dalam latihan berenang, hal yang harus diperhatikan adalah pernapasan. Ketika melakukan renang gaya dada ini, ketika kedua tangan ditarik ke bagian samping, lalu lakukan secepat mungkin untuk mengambil napas yang benar. Kemudian keluarkan secara perlahan di dalam air. Nah, yang ketiga, teknik gerakan meluncur. Di antara beberapa cara yang digunakan untuk meluncur dengan benar, yaitu berdiri di pinggir kolam, satu kaki menempel di dinding, kemudian berdiri menopang tubuh. Posisikan badan sejajar dengan permukaan air. Lakukan lompatan, memulai luncuran untuk mendorong badan dengan mengarah ke depan. Setelah masuk ke dalam air, posisi badan harus tetap ke depan sampai dapat melakukan luncuran sejauh mungkin. Jaga keseimbangan di dalam air dan lanjutkan dengan gerakan kaki dan tangan, karena teknik luncuran ini merupakan salah satu faktor yang bisa membuat perenang menjadi pemenang. Nah, yang terakhir ada teknik gerakan tangan. Teknik latihan dengan menggunakan gerakan tangan saat renang gaya dada dapat juga dilakukan dengan sebuah gerakan tangan, karena gerakan tangan ini adalah salah satu faktor untuk lebih cepat
bisa sampai ke finish. Di antara beberapa gerakan tangan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Kedua kaki harus diletakkan di dinding kolam pada permukaan air. Kedua tangan harus diluruskan dengan posisi kepala lurus keluar dari permukaan air. Kedua tangan harus ditarik bersama-sama ke arah bagian dada bawah, lalu telapak tangan mengayuh air. Pada gerakan tangan, lakukan dengan bantuan papan meluncur. Nah, di setiap olahraga pasti ada manfaatnya masing-masing. Nah, di olahraga berenang juga ada manfaatnya. Yang pertama, menguatkan otot dan tulang. Yang kedua, efektif bakar lemak. Yang ketiga, menjaga kadar kolesterol. Dan yang lain-lain. Masih banyak manfaat-manfaat dalam olahraga renang. Nah, ada juga sejarah renang. Renang gaya dada memang sudah populer pada tahun 1875 setelah mampu mencatatkan sebagai olahraga dalam berenang dan dapat menyeberangi sungai dan lautan. Dan pada tahun 1904 olahraga ini sudah menjadi olimpiade yang mempertandingkan jenis olahraga dalam tingkat dunia, sehingga sampailah sekarang ini jenis olahraga ini sudah sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke penjuru dunia. Hampir semua menyukai olahraga renang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.